Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Happy Monday. Jadi di hari ini kita akan Monday screening dengan saya Julia Tilly dan saya adalah pemegang sertifikasi CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi biasanya di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa-analisa saham. Kalau teman-teman ada yang ingin sahamnya untuk dibahas di sini, silakan drop aja di kolom komentar. Nanti akan saya bahas setiap hari Senin dan hari Rabu kalau nggak berhalangan ya. Jadi saya share screen dulu biar teman-teman lihat ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Lalu disclaimer, semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Sebaiknya teman-teman eh, cek lagi kembali sesuai dengan strategi dan trading stylenya ya, karena biasanya setiap trader kan punya style tradingnya masing-masing. Jadi biasanya trading plan-nya pasti juga akan berbeda. Yang biasanya fast trading tentunya akan berbeda dengan yang stylenya swing ataupun yang scalping. Nah, ini aku mau jawabin pertanyaan dulu. Adro, saya lupa udah saya bahas apa belum ya soal Adro. Karena kemarin pas hari Jumat, tadinya saya memang mau bikin video untuk fundamental, tapi ternyata ada jadwal untuk diskusi, untuk konsultasi portfolio bagi para member. Jadi akhirnya saya tunda lagi video fundamentalnya. Nah, kebetulan pertanyaannya di salah satunya itu ada si Adro sama Adi nih. Nah, untuk teknikal nanti kita lihat, aku kasih liatin chartnya, tapi secara garis besar sebenarnya Adro sama Adi itu kita harus lihat dulu ya dia punya progresnya tuh nanti bagaimana gitu. Karena kalau si Adro kan baru ditinggal sama AADI, AADI dan dia udah nggak ngikutin harga batu bara lagi nih. Kita mesti ngeliat bagaimana dia hasil laporan keuangannya nanti ada progres yang signifikan nggak, atau ada sentimen positif apa, atau ada katalis apa yang bagus buat dia. Tapi so far kayaknya Adro-nya nggak bakalan kemana-mana juga. Demikian juga dengan AADI, terutama kalau AADI kan dia harus dia kan ngikutin harga Newcastle Coal. Kita pakai patokannya si NCF ini aja ya. Si Newcastle Coal-nya apalagi harganya tuh lagi breakdown. Ini udah kemarin terakhir lihat 109, ini udah di 106. Kalau turun lagi ke bawah 106, terutama kalau aku kan ngeliatinnya dari sisi tren ya. Dia tren dari sideway, dia breakdown. Nah, ini artinya kayaknya untuk laporan keuangannya bagi perusahaan-perusahaan yang batu bara juga enggak gitu oke-oke banget nih. Ya, untuk Adro kita masih harus lihat dulu. Jadi waktu yang dalam waktu dekat ini, selama belum ada sentimen ataupun katalis apapun, jadinya ya nggak kemana-mana dia kayaknya begitu-begitu aja deh. Ya, tapi nanti kita tetap akan bahas teknikalnya. Lalu untuk WIRG udah saya catat, nanti kita juga mau bahas. Dan ada yang nanya, mau jadi nasabah bagaimana caranya? Di setiap video itu selalu di bawahnya itu ada keterangan ini ya. Ada daftar saham yang saya bahas di dalam video ini. Lalu fasilitas kita tuh ada apa aja? Karena nggak cuma tools untuk trading, tapi ada stock pick, report analisis, konsultasi portfolio untuk para nasabah ataupun para member, lalu ada screener, dan board kita itu real time ya. Terus ini adalah edukasi. Nah, kalau mau nanya-nanya dulu, misalnya tadi siapa sih? Tarin Happy. Mau nanya dulu Kak Tarinnya, silakan kontak ya langsung ke admin, bukan ke saya, karena yang handle ini adalah admin. Ini ada nomor WhatsApp-nya, atau langsung ke Telegram aja. Yang with admin biasanya dia handle member, kalau yang with clients ini yang handle untuk nasabah. Nah, nasabah ada beberapa sekuritas yang kita kerjasama, yaitu si Stockbit, MNC, Mega Sekuritas atau Investasiku, Sukor, JUC, dan NH Korindo. Nah, kalau mau nanya plus minusnya apa dari setiap sekuritas, lalu mau konsultasi, kira-kira mendingan ambil member ataupun
buka rekening sekuritas aja atau misalnya soalnya membership pun kita ada beberapa jenis ya. Ada yang harganya ekonomis juga. Nah, itu silakan dikonsultasikan ke adminnya biar sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Oke, aku mau share harga gold juga. Karena kemarin kan goldnya sempat rally, apakah dia akan lanjut atau enggak nih. Jadi kita perlu ngeliatin chartnya si XAU USD untuk ngeliat ke depannya bagaimana. Kalau dari indikator, ini sih udah mau dead cross ya, dan dia udah lagi konsolidasi, jadi butuh konfirmasi dulu dia akan breakdown atau dia mau breakout. Kalau dia breakdown artinya dia akan ke bawah dulu, akan ke support dulu. Jadi untuk saham-saham emiten emas mungkin akan terpengaruh nih. Jadi kayak BRMS, PSAB, kadang-kadang Antamnya ikutan atau si MDKA dan apa tuh kemarin HRTA. Nah, itu mesti wait and see dulu ya untuk sektor-sektor emasnya. Tapi di sini nanti aku akan share hasil screener juga beberapa saham yang menarik yang ada di dalam screener. Ini saya mau kasih contoh yang di room member. Kalau yang membership bayar berbulan, bayar per 2 bulan seingat saya ya. Membership itu bayar per 2 bulan dan itu tentunya fasilitasnya yang paling komplit ketimbang si nasabah. Kalau nasabah ada juga yang komplit kalau transaksinya memenuhi minimum. Nah, jadi tanya juga tuh sama si admin, kira-kira transaksinya berapa minimalnya. Biasanya free hanya di 1 bulan pertama, karena kan teman-teman butuh transaksi dulu ya. Setelah transaksi, kalau aktif memenuhi minimum, maka dapat free bot. Tapi via free bot itu tentunya terbatas. Sampai kalau misalnya ke level yang berikutnya, jadi ada minimum transaksi yang keduanya di tier 2-nya. Nah, itu bisa dapetin full fasilitas. Saya lupa deh itu untuk teknis detailnya. Mendingan teman-teman tanya aja langsung sama adminnya ya. Ini mau kasih share sedikit kondisi yang ada di room member itu bagaimana. Tuh. Jadi yang ngelit atau yang membimbing teman-teman live trading di room member itu namanya Sherlock. Sherlock ini dia sudah berpengalaman dulu di sekuritas dan memang kerjanya dia adalah mencari saham-saham yang untuk ditradingkan gitu, untuk ditradingkan sehari-hari. Dan kalau mau mengenali profil detailnya dari si Sherlock, nama aslinya Teddy, cuma Sherlock itu nama panggilan dari kita aja ya. Dia ada pernah di Mirai, di YouTube-nya Mirai dengan nama Teddy Haryanto atau dari Wisdom and Invest, silakan dicek. Jadi bisa tahu nih, oh ini orang kredibel atau enggak. Kira-kira teman-teman suka apa enggak dengan sosok si Sherlock ini sebagai coach yang akan ngelit teman-teman di live tradingnya. Jadi kalau di room member ini dia sering share juga isi portonya itu apa aja gitu ya. Jadi dia juga yang ngasih kira-kira stock pick apa aja yang menarik. Lalu dia share juga apa aja yang diisi porto dia tuh apa aja supaya teman-teman bisa lihat ya. Yang dia share dia ambil gitu. Dia yang ngasih eh, trading plan dan analisa-analisa. Ini contohnya, oh ini hari ini. Tuh. Happy cuan untuk para member yang punya MLPL dan WIRG. Saya udah share juga ya. MLPL dan WIRG itu sudah sejak lama banget, bahkan sebelum pada breakout. Memang jalannya agak lama, kan namanya swing ya, tentu agak lama. Jadi harus bersabar. Selama indikatornya masih bagus, tuh masih oke. Tuh Senin 3 Februari saya cek, saya pernah share tuh si MLPL dan WIRG, WiFi, ada apa lagi tuh? Ya, banyak deh. Udah nggak kehitung lagi. Tuh, ini kita lanjut ya. Kita mau langsung cek kondisi IHSG-nya dulu. Oh, sorry, saya share screener dulu ya. Screenernya sebenarnya banyak banget isinya. Cuma ini buat langkah awal kita kalau mau screening lah. Sini ya. Ini contoh broadcast.
yang biasanya di broadcast per 30 menit. Jadi satu harian itu teman-teman akan dapetin notifikasi seperti ini. Jadi per 30 menit teman-teman nggak perlu request manual. Bisa juga sih kalau mau request manual ya. Kita punya banyak screener, nggak cuma satu jenis. Kita ada screener MACD Golden Cross, Stochastic Golden Cross, ataupun indikator lainnya yang teman-teman butuh, kita bisa bikinin. Nah, jadi tergantung nih, berarti teman ini dalam konteksnya berarti teman-teman sudah paham ya tentang indikator-indikator. Jadi mau dibuatin apa, kita akan sediain. Cuma mungkin kita nggak full ngajarin gitu. Nggak full ngajarin karena itu kan tergantung request. Yang kita sediakan, yang kita ajarin, yang kita tanamkan teman-teman itu adalah win system. Win system udah sering saya sharing. Waktu itu pernah sharing juga di acaranya Sukor. Bagi yang belum tahu mungkin bisa cek lagi di YouTube ataupun di Instagramnya Wisdom and Invest. Saya pernah sempat nge-share apa sih win system itu gitu. Fungsinya tuh seperti cara kerjanya itu seperti apa. Dan yang saya pakai itu win chart. Ini silakan di screenshot, mana tahu teman-teman butuh. Sampai BRMS, lanjut ya sampai IMPC, lanjut sampai SCMA, lanjut lagi sampai WIRG. Nah, yang masuk ke dalam screener bukan berarti semuanya bagus, bukan berarti semuanya harus dibeli. Ingat, manajemen portfolio, money management juga adalah salah satu bagian dari trading yang baik. Jadi ingat ya, jangan semuanya dibeli dan angka yang ada di situ bukan berarti angka untuk beli. Ini tuh angka closing atau current price atau harga di saat itu. Jadi misalnya ada broadcast di jam 2, harga yang tertera keluar itu adalah harga di saat di screening gitu. Jadi bukan harga untuk beli. Cara belinya, teman-teman harus request sendiri chartnya, lalu tentukan di mana area support, area resist, dan kita akan ajarin bagaimana sih cara untuk entry, cara cicilnya, lalu cara exitnya, dan cara cicil jualnya, gitu ya. Em, kita ke IHSG biar teman-teman tahu kira-kira IHSG kita tuh mau kemana sih. Nah, ini contoh chartnya yang saya pakai yaitu chart win. Dan di sini ada win system. Cara pakainya itu gampang banget. Kita sebenarnya ada banyak banget indikator yang ada di sini, tapi saya menggunakan win system itu saya persingkat gitu supaya teman-teman lebih gampang untuk menganalisa, lebih gampang untuk belajarnya. Yaitu paling pertama yang paling simple adalah lihat aja warna momentumnya, yaitu yang warna biru-biru ini ya. Nanti di saham pun kita akan berusaha mencari saham-saham yang ada momentum birunya. Terutama dia semakin meningkat, volumenya meningkat, dan dia berada di atas win line atau dia sedang kondisi uptrend. Kalau momentumnya berwarna merah, kita harus hindari. Kalau momentumnya udah melemah pun, jadi kalaupun biru tapi dia udah mulai mengecil gitu ya, kayak bensin yang udah mulai habis atau energi yang udah mulai loyo. Nah, ini momentumnya loyo. Artinya kita boleh exit dulu karena dia berpotensi untuk reversal. Contoh seperti di sini, di sininya reversal atau dia mulai koreksi. Ini merah-merah ini udah mulai jelek. Biru-biru bagus. Kalau yang merah tua itu kebalikan. Merah tua berarti ada potensi untuk reversal, gitu ya. Jadi untuk si IHSG saat ini lagi menguji support. Ada support di 6720 dan 6556 atau support yang paling bawah di sini di 6.500. Selama dia di atas 6.500, potensinya dia akan sideways dulu. Tapi kalau jebol, maka hati-hati ya. Ingat langsung kalau bisa full cash atau misalnya mau trading at least 70 sampai 80% itu siapin cashnya supaya nanti kalau marketnya sudah kembali membaik, maka kita bisa serok saham-saham yang fundamentalnya bagus. Oke,
Jadi tadi momentumnya ada perbaikan, tapi belum biru ya, ingat ya. Jadi masih hanya dead cat bounce lah, atau dia hanya mantul sementara aja. Dia akan menguji support dulu, yang tadi saya bilang 6723 dan 6656 dan 6500. Kalau foreign flow masih outflow juga. Waktu itu sempat ada inflow, tapi hanya kecil. Habis itu outflow lagi. Outflow-nya atau net sell-nya malah lebih gede. Ya, masih terus-menerus. Jadi yang orange-orange, foreign-nya itu net sell. Kalau hijau-hijau, foreign-nya net buy. Dan kita butuh ya inflow dari foreign. Kalau enggak agak berat nih. Susah IHSG-nya untuk kembali baik. Oke, yang pertama tadi ada yang nanya WIRG. WIRG hari ini sempat arah. Sayangnya tadi ada yang guyur. Siapa? Ayo. Ya kita nggak usah nebak-nebak lah ya. Yang penting kita jaga kita punya portofolio. Buat yang udah punya WIRG maka silakan hold. Bagi yang belum punya ini sebenarnya sudah cukup high risk. Karena tadi harusnya dia arah tapi nggak jadi. Meskipun besok dia kembali naik, dia paling akan konsolidasi di area hari ini nih, lebar banget kan. Karena supportnya aja ada di 121, resistnya ada di 163, 121. Jadi di dalam range itu kemungkinan si WIRG akan bergerak. Supportnya di area sini nih, 134 ini menjadi support. VWAP 143. Kalau yang belum tahu VWAP itu apa, volume weighted average price. Volume weight average price. Jadi bahasa simpel itu harga rata-rata. Intinya harga rata-rata hari itu ada di 143. Biasanya dia punya kecenderungan akan bolak-balik di harga rata-rata ini. Kalau kita entry di bawah VWAP, maka kita berpotensi dapetin barang yang lebih murah. Saat dia balik ke VWAP, kita bahkan udah cuan dan kita bisa taking profit. Makanya trader yang scalping sering menggunakan strategi ini. Oke, itu supportnya 134, 143 dan 134 itu menjadi support. Range-nya udah lebar banget, jadi agak high risk ya WIRG. Tapi masih boleh selama sektor teknonya masih oke nih ya. Paling mungkin beberapa hari ya. Waktu itu yang paling awal-awal kan si WiFi. Mulai dari WiFi saya udah share untuk WIRG. WIRG-nya udah sempet ARA, tapi mudah-mudahan belum selesai. Mudah-mudahan masih berapa hari lah kita bisa tradingkan ya. eh yang yang tertarik maka bisa pakai time frame yang lebih kecil, supportnya tadi, tapi dipantau aja ya. Ingat buy menggunakan VWAP boleh, menggunakan support di hourly boleh, dan sifatnya hanya untuk fast trading aja nih, hanya untuk beberapa hari ya. Karena udah mulai high risk nih, kalau semakin volatil semakin high risk. Selanjutnya ADRO. AR, ADRO seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa kayaknya nggak bakalan kemana-mana nih si Adro-nya selama dia belum ada sentimen positif ataupun inflow atau katalis apapun nih nggak tahu nih, belum ada nih. Dia akan menguji support di 2070, kalau jebol maka dia akan turun kembali. Harga wajar. Kalau waktu itu harga wajarnya seingat saya ya di grup di grup fundamental pernah di-share secara konsensus di 1800 sampai 1900 di area sana. Saya nggak begitu ahli banget di bidang fundamental, jadi saya juga ngikutin ini ya pendapat dari beberapa fundamentalis, para analis fundamental. Jadi silakan teman-teman cek kira-kira harga wajarnya itu ada di mana. Kalau memang teman-teman positif bahwa si Adro suatu hari nanti bisa kembali berjaya seperti Adro yang kemarin di 2024, maka silakan. Kalau saya sih basically belajar fundamental hanya untuk pendukung. Saya utamanya adalah teknikal, makanya saya ambil sertifikasi juga di technical analyst. Jadi saya sesuai dengan
indikator aja. Ada sinyal entry, maka saya entry. Ada sinyal exit, maka saya exit. Saya akan entry si Adro kalau dia sudah kembali menarik secara teknikal. Sudah ada inflow lagi, maka baru menarik. Saat ini sih enggak ya, tapi terserah masing-masing teman-teman. Saya mau share yang lain ini ada yang menarik yaitu BNLI. BNLI. Sahamnya high risk, jadi memang banyak beberapa saham ada yang menarik tapi high risk semua nih, rata-rata lagi high risk semua. Salah satunya ini tapi cukup menarik karena rata-rata transaksi udah di 4 miliar, volumenya meningkat, momentum meningkat, harusnya entry yang paling tepat adalah saat dia breakout pertama kali. Nah, jadi ini resikonya udah sangat besar sekali, sangat tinggi sekali. Kalau yang berani silahkan bisa pakai time frame kecil atau pakai teknik yang tadi saya bilang menggunakan VWAP. Jadi entry-nya di area VWAP dan untuk fast trading aja. Ini VWAP-nya jauh banget nih. 2280 sedangkan closing di 2320. Makanya se-high risk dan se-volatil itu. Hmm. Saatnya bisa pakai time frame kecil, 5 menit, 1 jam itu bisa, bahkan ke 1 menit, tapi saya jarang banget pakai 1 menit, biasanya pakai yang 5 menit. Momentum melemah, berarti potensi koreksi dulu ke support ya, dia uji win line di 2230, kalau nggak salah tadi VWAP juga di area situ ya. Lalu support trend di 1990, selama dia masih di channel yang hijau itu, masih oke. Tapi kalau dia breakdown, maka goodbye. BNLI. Kita lanjut BTPS. BTPS on support. Jadi dipantau 940. Kalau dia bertahan, ini ada angkanya ya 940. Kalau dia bertahan maka boleh spek buy, tapi kalau tidak maka spek buy-nya ntar aja di area 905, di area situ karena itu support trendnya. Atau tunggu aja mantul. Momentum masih oke. Waktu dia breakout volume gede, waktu dia turun volume kecil. Jadi mudah-mudahan dia akan mantul. Seenggaknya kembali ke area 10.15 sampai MA 200. Tapi ini dia masih di bawah MA 200. Jadi hanya untuk fast trading, kita hanya manfaatkan pantulannya aja. Bukan untuk swing lama-lama banget ya. Karena masih belum oke nih. Dia masih di bawah MA 200. Oke, ingat ya. Hanya untuk fast trading. Kalau nggak nyampe MA 200 mau TP dulu atau mau taking profit dulu silakan. Selanjutnya buka. Buka sektor tekno walaupun dia nggak tekno-tekno banget sih ya sebenarnya. Cuma masih menarik selama di atas 140. Kalau breakdown jadi jelek karena malah jadi double top. Tapi kalau dia bertahan, ini kan lagi sideway. Kalau dia breakout, artinya dia akan lanjut. Jadi patternnya tuh seperti ini. Tapi kalau dia breakdown, jadinya patternnya seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Ini udah saya kasih proyeksi, maka teman-teman sudah tahu kalau breakout harus ngapain, kalau breakdown harus ngapain. Oke, lanjut DMMX, sektor tech lagi nih, Tekno. Selama di atas channel 3110, supportnya masih oke. Kenapa? Karena dia masih uptrend ya, bahkan terjadi percepatan tren. Momentumnya juga bagus, volume juga masih oke, tapi kalau dia breakdown dari 310, misalnya dia breakdown jadinya jelek ya, maka harus tahu kira-kira proyeksinya bagaimana nih. Kalaupun dia koreksi ke sini lalu mantul, maka oke. Tapi kalau dia breakdown, maka tidak oke. Ingat untuk disiplin exit kalau dia breakdown. Ini masih oke sih si DMMX ya. Tadi support krusial 310, support terdekat di 338 atau low hari ini. Selama dia tidak jebol dari 338 masih bagus. Artinya dia terus bikin higher high. Misalnya besok begini gitu ya, artinya dia bikin higher high. Tapi ingat, ini ada channel, jadi bisa aja dia gerakannya zigzag. Kalau mau tradingnya fast atau mau swingnya pendek aja, berarti manfaatkan untuk taking profit kalau dia di resist
trennya 375, 380. Lanjut, ada ANJT. Nah, ANJT kemarin-kemarin kalau nggak salah waktu itu udah berapa minggu lalu ya ada yang nanya soal sektor CPO. Salah satunya saya jawab ANJT sama apa lagi tuh saya lupa ya. Yang menarik si ANJT cuma dia nggak liquid nih masalahnya itu. Rata-rata transaksi di 1,7 miliar udah lumayan volume dan momentum menarik. Cuma dia high risk karena sifatnya volatil. Nggak liquid-liquid banget-banget juga. VWAP 870, closing 900 berarti jauh banget di atas VWAP. Mungkin kalau dia balik ke 870 atau 850, ini ada support di sana, maka boleh spec buy. Ya, selama dia di atas garis win line atau sebenarnya lebih bagus di atas low sini 820, di atas 820 itu masih oke. Karena artinya setidaknya dia konsolidasi, kalau breakout maka artinya lanjut. Kalau dia breakdown maka kembali ke support trennya lumayan jauh nih. Jadi pantau dulu ya pergerakannya seperti apa nantinya. Kalau dia bertahan di atas 820 maka masih menarik. Pertama kalau dia bertahan di atas 850. Berarti mungkin misalnya dia begini bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Kalau dia tiba-tiba langsung lanjut breakout, maka kita gunakan time frame kecil atau manfaatkan VWAP yang tadi saya bilang ya. Selain ANJT, IMJS. IMJS, IMAS 11-12, tapi IMJS-nya lebih liquid. Rata-rata transaksinya di 1 miliar, maka saya pilih ini. Ini juga sahamnya sangat high risk, sangat volatil. Yang tidak bisa mantau, yang lagi sibuk sambil kerja, saya sarankan sih jangan. Jadi yang mau ngambil ini hanya yang udah siap dengan resikonya, yaitu sahamnya saham volatil, saham high risk, bisa ARA dan ARB dalam 1 hari, dan harus yang disiplin untuk cut loss. Kalau nggak berani, kalau nggak disiplin, mendingan jangan ngambil, oke? Dengan support di area 170, 161, bahkan sampai ke 148. Supportnya sangat jauh banget. Oke, closingnya kayaknya ARA ya. Ini closing ARA, maka besok kemungkinan bisa lompat. Yang udah nggak bisa ngejar ya udah mendingan ntar aja deh ya. VWAP-nya juga jauh banget nih. 172 closing 186. Resist di 188. Kalau break lagi bisa ke 208. IMJS. Setelah itu MLPL. MLPL-nya sebenarnya juga udah pernah. Jadi hanya saya kasih update aja karena tadi break tapi ternyata dia melorot. Melorot. Jadi jarum nih ada yang buang barang nih. Siapa nih yang guyur nih? Tapi mudah-mudahan masih kuat ya menguji lagi high hari ini 162 atau bahkan ke area sini nih 170 sampai 180 itu ada area supply-nya. Nah, barangkali dia mau ke sana dulu ya, pelan-pelan ke sana. Yang udah punya, misalnya tadi sempat taking profit, maka nggak apa-apa, kita cari titik entry lagi nanti. Selama dia masih di atas 126 di dalam channel up-nya itu yang warna hijau, maka dia masih bagus. Momentumnya agak melemah sih, ini yang agak mengkhawatirkan. Eh, Sebelum-sebelumnya kita lihat pergerakannya, dia begini, dia begini, dia begini. Jadi bisa aja dia begini, lalu begini lagi. Oke? Jadi bisa aja ke supportnya lagi. Supportnya support trend 126, resistance 147 sampai 162 atau high hari ini. Kalau break lagi maka berpotensi ya 170, 180. Ini resistnya. Kira-kira itu sekian dari saya. Sebenarnya masih banyak yang menarik, tapi sangat high risk banget. Jadi mungkin teman-teman bisa analisa kembali sendiri dengan screener yang tadi udah saya share. Dan bikin trading plan sendiri, silakan dipertimbangkan kira-kira mana yang menarik dan tidak menarik. Kalau masih ada pertanyaan, silakan langsung drop di kolom komentar. Nanti akan saya bahas di hari Rabu ya. Atau kalau mau lebih up to date, maka nanyanya bisa di hari Rabu pas closing. Jadi lebih lebih update pertanyaan terbarunya gitu.
Thank you buat yang udah setia di sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman cuan, semoga teman-teman sehat. Thank you dan bye-bye.